Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda Febri Anggraini, absen 19 dari kelas 11 IPA 1. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai dua materi tentang fluidostatis, yaitu tekanan hidrostatis dan juga hukum Archimedes. Untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai tekanan hidrostatis terlebih dahulu. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya nih, apakah kalian suka bermain dengan air? Jika kita suka bermain dengan air, pasti sebagian dari kita juga suka dengan kedua kegiatan ini, yaitu berenang dan juga menyelam. Dari kedua kegiatan ini, kegiatan manakah yang paling membutuhkan banyak energi dan yang paling susah dilakukan? Tentu saja jawabannya adalah menyelam. Mengapa menyelam dalam air lebih sulit daripada berenang dalam air? Dan mengapa semakin dalam menyelam semakin susah untuk bergerak? Pertanyaan tersebut sangat erat kaitannya dengan tekanan hidrostatis. Namun sebelum itu, kita perlu tahu apa itu tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diberikan oleh air ke semua arah pada titik ukur maupun manapun akibat adanya gaya gravitasi. Tekanan hidrostatis akan meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman diukur dari permukaan air. Jadi, ketika kita menyelam, badan kita seolah terangkat ke atas sehingga kita membutuhkan usaha lebih untuk mencapai dasar. Semakin kita mencapai dasar, maka akan semakin banyak volume air yang di atas kita sehingga tekanan yang diberikan air pada tubuh kita akan semakin besar. Semakin dalam kamu menyelam, maka kepala akan semakin terasa sakit dan kuping pasti akan terasa pengang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai rumus dari tekanan hidrostatis. Di sini saya akan membahas dua rumus dari tekanan hidrostatis. Yang pertama, yaitu rumus tekanan hidrostatis pada wadah tertutup. Dan yang kedua adalah rumus tekanan hidrostatis pada suatu titik di bawah permukaan air pada tempat terbuka atau wadah terbuka. Oke, untuk itu saya akan membahas untuk rumus yang pertama terlebih dahulu. Satuan tekanan hidrostatis adalah Newton per meter kuadrat, N per M kuadrat, atau dalam Pascal simbolnya adalah PA. Bisa dilihat di sini rumusnya pH sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana pH sama dengan tekanan hidrostatis. N per M kuadrat atau dalam Pascal satuannya adalah PA. Rho sama dengan massa jenis, satuannya adalah kilometer per meter kubik. G sama dengan gaya gravitasi, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. H sama dengan kedalaman suatu benda dari permukaan zat cair, satuannya adalah meter. Tekanan hidrostatis pada titik kedalaman berapapun tidak dipengaruhi oleh berat air maupun bejana air. Tekanan hidrostatis menekan ke segala arah. Semakin besar jarak titik ukur dengan permukaan air, maka akan semakin besar tekanan hidrostatis pada titik tersebut. Jadi, semakin besar jarak titik ukur, maka akan semakin besar pula tekanan hidrostatis pada titik tersebut. Fenomena ini dapat dilihat pada gambar ini, di mana semakin besar ketinggian air, maka akan semakin besar pula tekanan hidrostatis dari bejana. Akibatnya, air akan menyembur lebih jauh dari bejana sebelah kanan, karena tekanan yang lebih tinggi dibanding bejana di sebelah kiri. Yang kedua, kita akan membahas mengenai rumus tekanan hidrostatis pada wadah terbuka. Perhitungan tekanan hidrostatis pada wadah terbuka hampir sama dengan pada wadah tertutup, tinggal menambahkan besar tekanan atmosfer pada perhitungan. Bisa dilihat di sini rumusnya pH sama dengan PGH ditambah PATM, di mana pH sama dengan tekanan hidrostatis N per M kuadrat, atau dalam Pascal bisa satuannya adalah PA. Rho sama dengan massa jenis, satuannya adalah kilometer per meter kubik. G sama dengan gaya gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. H sama dengan kedalaman suatu benda dari permukaan zat cair, satuannya adalah meter. Dan P di sini sama dengan tekanan udara luar atau 1 atm atau 76 cm Hg. Seperti pada danau dan laut, total tekanan hidrostatis pada kondisi terbuka adalah sama dengan tekanan hidrostatis air pada titik tersebut, ditambah besar tekanan yang bekerja pada air. Berikut adalah ilustrasi gambar untuk rumus pada wadah terbuka. Nah, bisa dilihat di sini, ini adalah gambarnya. Agar mengetahui lebih jelas,
di sini bisa kita ketahui bahwa tekanan total yang diterima oleh si pemancing adalah sebesar tekanan atmosfer. Kita senantiasa menerima tekanan atmosfer setiap saat sehingga P1 sama dengan P ATM. Tekanan total yang diterima penyelam bertangki kuning adalah sebesar tekanan atmosfer ditambah tekanan hidrostatis pada kedalaman H2 sehingga P2 sama dengan rho dikali G dikali H2 ditambah P ATM. Tekanan total yang diterima penyelam bertangki merah adalah sebesar tekanan atmosfer ditambah tekanan hidrostatis pada kedalaman H3 sehingga P3 sama dengan rho dikali G dikali H3 ditambah P ATM. Nah, simpulan dari tekanan hidrostatis ini adalah semakin tinggi kedalaman air atau yang bisa disimpulkan sebagai H, maka tekanan yang akan ditambah juga semakin tinggi. Yang kedua adalah tekanan hidrostatis pada titik kedalaman berapapun tidak dipengaruhi oleh berat air, luasan permukaan air, ataupun bentuk bejana air. Oke, yang kedua adalah hukum Archimedes. Kita akan membahas ini untuk materi yang kedua. Hukum Archimedes ini ditemukan oleh seorang ilmuwan dari Yunani, yaitu bernama Archimedes. Archimedes pernah diminta oleh Raja Hiero II untuk membuktikan kemurnian emas, mahkota milik raja. Mendapat tugas seperti itu, Archimedes tidak tinggal diam. Ia berpikir keras untuk memecahkan masalah ini. Oleh karena tak kunjung mendapatkan solusi, Archimedes kesal, lalu menceburkan dirinya ke dalam bak mandi. Saat beliau masuk ke dalam bak mandi yang penuh dengan air, ternyata ada air yang tumpah ke lantai. Berbekal dari hal sebalik itulah, Archimedes kemudian berhasil membuktikan kemurnian emas untuk raja. Nah, bagaimana caranya Archimedes mengetahui kemurnian emas tersebut berbekal dari air yang tumpah? Archimedes memasukkan mahkota ke dalam air. Perubahan volume air akibat adanya mahkota dijadikan dasar untuk mencari massa jenis, yaitu membagi massa mahkota dengan besarnya perubahan volume air. Massa jenis yang ia peroleh dari hasil percobaan itu disamakan dengan massa jenis emas murni. Terbukti jika mahkota raja bukan emas murni melainkan campuran. Hukum Archimedes menyatakan bahwa benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan mengalami gaya angkat ke atas yang besarnya sama dengan zat cair yang dipindahkan. Gaya angkat ke atas inilah nantinya disebut sebagai gaya Archimedes. Selanjutnya kita akan membahas rumus hukum Archimedes. Nah, bisa dilihat di sini rumusnya. Fa sama dengan rho F dikali G dikali V BF. Fa sama dengan gaya angkat ke atas atau gaya Archimedes yang disimbolkan sebagai N. Rho F sama dengan massa jenis fluida, satuannya adalah kilogram per meter kubik. G sama dengan percepatan gravitasi bumi, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. VBF sama dengan volume benda tercelup, satuannya adalah meter kubik. Ternyata gaya angkat ke atas inilah menyebabkan 3 kemungkinan posisi benda di dalam zat cair, yaitu terapung, melayang, dan tenggelam. Bagaimana bisa benda dikatakan melayang, tenggelam, dan terapung? Benda dikatakan terapung bila massa air lebih besar dari massa benda. Benda dikatakan melayang bila massa air sama dengan massa benda. Benda dikatakan tenggelam bila massa air lebih kecil dari massa benda. Gaya Archimedes menyebabkan berat benda di dalam zat cair seolah berbeda dengan berat benda di udara. Apakah benar? Jawabannya adalah benar, karena saat ditimbang, berat benda di dalam zat cair lebih kecil dibandingkan di udara. Oleh karena itu, berat benda di dalam zat cair disebut sebagai berat semu. Nah, ini adalah rumus hukum Archimedes untuk berat semu, di mana WBF sama dengan WU dikurangi VA, WBF sama dengan rho B dikurangi rho F dikali G dikali VBF. WBF sama dengan berat benda di dalam fluida, satuannya adalah Newton. WU sama dengan berat benda di udara, satuannya adalah Newton. Fa sama dengan gaya Archimedes, satuannya adalah Newton. Rho B sama dengan massa jenis benda, satuannya adalah kilogram per meter kubik.
Pro F sama dengan massa jenis Wida, satuannya adalah kilometer per meter kubik. VBF sama dengan volume benda tercelup, satuannya adalah meter kubik. G sama dengan percepatan gravitasi, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian kita akan menerapkan hukum Archimedes. Penerapan hukum Archimedes ini ada banyak. Saya akan menyebutkan 3 saja. Yang pertama adalah teknologi perkapalan. Ada kapal di laut dan ada kapal selam. Kapal laut terbuat dari besi. Namun bagaimana sih kapal laut yang terbuat dari besi itu bisa mengapung dalam air? Ternyata bagian tengah kapal laut memiliki rongga udara loh. Rongga ini bertujuan untuk menampung udara sebanyak-banyaknya agar volume kapal laut semakin besar. Dengan demikian massa jenis kapal menjadi lebih kecil dari massa jenis air. Oleh sebab itu kapal laut akan mengapung. Nah, penerapan hukum Archimedes yang kedua adalah jembatan Poton. Jembatan Poton adalah jembatan yang terbuat dari susunan drum-drum yang kosong. Drum-drum disusun sedemikian sehingga menyerupai jembatan. Sebelum ditata, drum harus dikosongkan agar air tidak bisa masuk. Dengan demikian, massa jenis drum bisa lebih kecil dari massa jenis air. Akibatnya, jembatan Poton bisa terapung. Nah, ini yang terakhir, yaitu yang ketiga. Penerapan hukum Archimedes yang ketiga ini adalah balon udara. Hukum Archimedes bisa diterapkan tidak hanya pada zat cair, melainkan fluida. Artinya seperti zat cair yang bisa mengalir seperti zat cair dan gas bisa memanfaatkan hukum ini. Contohnya adalah balon udara seperti yang dilihat dalam gambar. Mengapa balon diisi udara agar bisa terbang? Hal itu karena balon diisi oleh gas yang massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis udara di atmosfer. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.